Nah, kita tahu sholat Jum'ah ini sholat yang spesial dibanding sholat-sholat wajib lainnya. Kita tahu kalau kita sholat wajib seperti sholat maghrib tadi, setelah sholat ya sudah. Nanti sholat isya secara berjamaah setelah sholat ya sudah. Tapi kalau sholat Jum'ah ini didahului dengan khutbah. Artinya apa? Artinya setiap hari Jum'ah kita diingatkan oleh khotib. Kalau kita punya HP, Pak, itu kan ada baterainya, perlu dicas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, wa Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai mereka, annahuma, bahwasanya keduanya sami'a, keduanya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala awati mimbarihi, di atas mimbarnya. Apa yang disampaikan? La yantahiyanna aqwamun an wadda'ihimul jumu'ati. Hendaknya suatu kaum atau beberapa orang ini mencegah orang lain yang tidak atau meninggalkan sholat Jum'ah. Aula yakhtamannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup mati hati-hatinya. Tsumma la yakununna minal ghafilina, kemudian mereka menjadi orang yang lalai. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang disampaikan ini hendaknya orang-orang yang ada di sekitar kita ini mencegah orang lain yang tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Kalau dibalik itu kita upayakan menganjurkan, bahkan menyuruh orang lain untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Kenapa? Kalau orang ini tidak melaksanakan sholat Jum'ah, bisa-bisa Allah nanti menutup hati mereka. Kalau hatinya sudah ditutup, orang ini menjadi lalai. Nah, kita tahu sholat Jum'ah ini sholat yang spesial dibanding sholat-sholat wajib lainnya. Kita tahu kalau kita sholat wajib seperti sholat maghrib tadi, setelah sholat ya sudah. Nanti sholat isya secara berjamaah setelah sholat ya sudah. Tapi kalau sholat Jum'ah ini didahului dengan khutbah. Artinya apa? Artinya setiap hari Jum'ah kita diingatkan oleh khotib. Kalau kita punya HP, Pak, itu kan ada baterainya, perlu dicas. Kalau HP itu tidak pernah dicas, tidak pernah bisa digunakan nanti. Nah, kita sebagai manusia ini dicas oleh agama setiap hari Jum'ah. Lho ngono ku pas dicas turu, Pak. Pas khutbah turu. Ya gak krungu apa-apa, gak dapat apa-apa. HP dicas, baterainya diambil. Ya masih dicas 2 hari ya gak masuk. Baterainya diambil. Pas khutbah tidur. Kemarin sudah saya sampaikan, mosok nunggone
Masjid Al Ikhlas Nusantara 1 nek Jumatan kono khutbah. Ono wong ngomong ngono, kono khutbah tenan kono khutbah. Saya datang itu loh. Setelah itu komat. Pemawi datang tidur, komat bangun. Kono khutbah tadi ini. Ya. Jadi kita upayakan kalau kita sholat Jum'ah ini juga berupaya mendengarkan khutbahnya, Pak. Ya, jangan sampai ngapunten. Ini biasanya bagi teman-teman yang bekerja. Kalau di sini kan sudah dia dari bekerja, Pak. Ya. Nah, teman-teman yang bekerja ini Jumatan itu kesempatan untuk istirahat. Alhamdulillah Jumat iso turu kingku. Lah gitu loh. Ya, jadi sholat Jumat itu untuk istirahat, untuk tidur. Nah, bagi bapak-bapak insya Allah sudah tidak bekerja lagi, berupaya kita ini untuk mendengarkan khutbah. Bahkan khutbah itu salah satu rukunnya itu adalah mengingatkan kita untuk bertakwa. Nah, karena rukun ini hanya dibaca ittaqullah, ittaqu haqqa tuqatih umpamanya. Karena sudah biasa ya enggak didengarkan, Pak. Isa hafal, wis paling gak ya ngono. Nah, tapi nanti itu isi khutbahnya ini juga perlu kita dengarkan. Bahkan khutbah ini di sini juga ada nanti orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang pandai itu antara khutbah dan sholatnya itu ngapunten seimbang. Bahkan ada hadis yang mengatakan orang yang bijak itu adalah khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Nah, di tempat kita itu terbalik, Pak. Khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Ya, jadi kita upayakan supaya jamaahnya ini enggak banyak yang ngantuk, ya khutbahnya gak suwe-suwe. Ngono kadang itu angel, Pak. Di beberapa masjid itu ditulisi, ya. Setelah ditulisi di situ tuh ada kata-kata, Ustadz, khutbahnya maksimal 15 menit. Ya, khutbah 1 sampai khutbah 2. Sis pokoknya ono khutbah ngono tok wae. Karena apa? Banyak yang bekerja, Pak. Ya, karena nanti istirahatnya itu dipakai makan, dipakai sholat Jumat dan seterusnya. Jadi kalau di masjid-masjid yang di jalan-jalan besar itu, nek khutbah lama, nggak payu. Ya, nggak payu apa? Nggak ada jamaah. Karena apa? Terlalu lama. Ya, tahu kalau di sini mungkin sedang-sedang saja. Ya, jadi sholat Jumat itu sangat penting. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, anjurkan, perintahkan, ya kalau bisa cegahlah orang yang tidak sholat Jumat itu. Karena apa? Nanti Allah akan menutup mati hati mereka. Ya, kalau ditutup mereka akan lalai, ghafilin. Itu kalau Sabtu Pahing itu kan ada kajian tanbihul ghafilin. Ya, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya, jika lalai, Pak. Jika kajian itu. Ini Jumat dicas, upayakan yang ngecas batune odo copot supaya bisa terisi dan HP-nya bisa digunakan. Nek ono khutbah ojo turu supaya bisa ada pencerahan, ya. Gini banyak tidur atau banyak yang melek, Pak? Engko nak khotib tok sing 50-50 ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibareng hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dan mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dan mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah
memberi kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.